Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sunanin nasa'i falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk salat zuhur berjamaah. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini diamanahkan kepada saya dari masjid untuk membahas tentang ibu, karena mungkin lagi hari ibu ya. Ya, kita akan bahas dulu tentang kedudukan wanita di dalam Islam. Lalu kemudian secara khusus kita akan membicarakan tentang profil ibu di dalam Islam. Di dalam sejarah kita mengetahui bahwasanya wanita, apalagi pada masa Arab Jahiliyah, tidak mendapatkan porsi yang seharusnya. Jangankan sebagai wanita, sebagai manusia pun mereka tidak dihargai. Tidak ada kebanggaan buat kaum Arab Jahiliyah pada masa itu memiliki anak perempuan. Jika seandainya seorang suami wafat, maka istrinya secara otomatis menjadi milik iparnya. Dan saat itu jika ipar jumlahnya lebih dari satu, mereka akan berkelahi mana yang kuat, mana yang menang, itu yang menjadi suami kedua. Hal ini sudah dihapuskan dalam Islam, kecuali dengan cara akad nikah secara normal, yang orang kita bilang turun ranjang atau naik ranjang. Lalu kemudian di Eropa pun juga wanita mengalami hal yang sama. Di sebuah tabloid fikri kira-kira tahun 2005 atau 2006, itu diceritakan di Spanyol ada seorang ayah ketika wafat, di antara isi wasiatnya adalah anak gadisnya agar dijual, dan dijualnya pun juga dengan cara kredit. Sementara Islam 14 atau 15 abad yang lalu sudah memuliakan kaum wanita. Posisi apapun, sebagai anak Islam memuliakannya, sebagai istri Islam memuliakannya, sebagai ibu apalagi Islam memuliakannya. Saya ambil contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, man kana lahu salasatu banat, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan. Ini posisi perempuan atau wanita sebagai anak. Rasul mengatakan barang siapa kita punya 3 anak perempuan, kemudian summa anfaqa alaihinna wa ahsana ilaihinna, kemudian si anak perempuan itu diurus dengan baik dan dinafkahi dengan baik oleh orang tuanya. Jadi diurus, dinafkahi dengan baik. Apa kata Nabi? Ya illa waqahumullahu anin nar, maka orang tuanya akan tercegah dari api neraka. Jadi gara-gara kita punya anak 3, kita urus dengan baik makannya, sekolahnya, pendidikannya, adabnya. Rasul berjanji waqahumullahu anin nar, orang tuanya tercegah, terhalang dari api neraka. Kemudian sahabat Nabi ada yang bertanya, ya Rasul, bagaimana jika ikhnatain, kalau anak perempuannya cuma 2, enggak 3, ini gimana? Rasul menjawab, na'am, 2 juga. Punya anak perempuan 2 juga. Ya alhamdulillah, anak saya perempuan 2. Udah masuklah paling enggak gitu. Buat bapak-bapak yang udah 3 kena banget sama nih hadis. Yang penting diurus anaknya. Kemudian kata perawi hadis ini, seandainya Rasul ditanya dengan wahidah, kalau 1 anak perempuan, la yaqulu na'am, niscaya Nabi juga akan jawab iya. Seandainya ditanya dengan 1 anak perempuan, kata perawi hadisnya, la yaqulu na'am, niscaya Rasul juga akan bilang iya. Intinya
mau punya anak perempuan 1, mau 2, mau 3, diberikan kabar gembira dalam hadis ini, waqahullahu anin nar. Orang tuanya tercegah dari api neraka. Mohon maaf jika ada bapak ibu yang belum punya anak perempuan. Ya, saya nggak nyuruh punya anak lagi, enggak. Cuman ini sekedar ingin menegaskan bahwa di dalam syariat Islam bahwa wanita posisinya sebagai apapun dia dimuliakan. Hadis yang seperti ini enggak terjadi jika punya anak laki-laki. Adanya tentang jika punya anak perempuan. Lalu kemudian posisi wanita sebagai istri pun juga demikian. Ini pelajaran buat kita Pak, kaum laki-laki, kaum suami. Di mana Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling bagus akhlaknya terhadap istrinya. Jadi di antara ukuran standar terbaiknya seorang laki-laki, lihat kebaikan dia terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Lalu kata Nabi, dan aku adalah yang paling baik sikapnya terhadap istri. Jadi kita udah punya model, udah punya kudwah, udah punya teladan atau idola dalam membentuk diri kita menjadi terbaik terhadap istri, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Karena Nabi mengatakan, ana khairukum li ahli. Aku yang paling baik sikapnya terhadap istri. Maka supaya kita menjadi terbaik terhadap istri, ya ikuti bagaimana Rasulullah SAW. Tapi mohon maaf juga buat ibu-ibu. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasul sedang khutbah Id, ya, memberikan peringatan kepada kaum laki-laki, memberikan pelajaran. Kemudian Nabi pun datang ke jamaah yang perempuan, karena zaman dulu nggak ada mic. Jadi kalau khutbah itu begitu, habis Nabi ngomong ke jamaah yang laki, Nabi pindah ke jamaah yang perempuan. Lalu Nabi berkata kepada jamaah ibu-ibu saat itu, ya, tasaddaqna, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu. Kenapa? Ternyata fa inna kafirna jahannam fi hatabi jahannam. Karena banyak sekali kaum wanita masuk ke neraka. Masuk ke neraka. Kemudian para sahabat, ada seorang wanita berdiri, faqamatin nisa. Seorang wanita berdiri yang yashifa al-khaddain, warna pipinya kemerah-merahan. Si wanita ini bertanya, "Lima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasul, kok di neraka banyak banget perempuannya?" Nabi menjawab, karena ya tukfirna asyakah, karena wanita banyak ngeluh, banyak ngedumel, banyak ngegerendeng sama pemberian suaminya. Dalam tambahan perkataan yang lain, yaitu karena kalian takfurna, kufur al-asir, terhadap muasyarah suami. Apa muasyarah? Nafkah, pemberian, ya, kufur nikmat. Jadi sekali lagi, di satu sisi Islam mengajarkan agar para suami berbuat terbaik buat istrinya, tapi sisi lain istri pun diminta untuk bersyukur terhadap apa-apa yang diberikan oleh suaminya sejauh yang dia mampu. Ini posisi seorang wanita sebagai istri. Kemudian posisi wanita sebagai seorang ibu, ini juga sangat luar biasa. Ya, secara global Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, wabidzil qurba wal yatama. Ini global, kepada bapak dan ibu. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ini masih umum, bapak dan ibu. Namun ada ayat khusus untuk ibu. Untuk ibu. Wawasainal insana biwalidayhi. Ya, Allah berfirman, kami telah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuh, di mana ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah-tambah lemah, lemas fisiknya, capeknya. Saya pernah nanya ke istri saya, lebih sakit mana antara ngelahirin sama hamil? Ya, hamil 9 bulan, ngelahirin selama-lamanya, kalau disesar anggaplah 2 jam kelar. Atau kalau ngelahirin normal juga begitu. Ya, jawaban istri saya adalah ternyata lebih capek, lebih nyakitin, ya, mengandung atau hamil. Sakitnya melahirkan ya jam segitu aja, 2 jam 3 jam setelah itu hilang sakitnya. Tapi kalau orang hamil berbulan-bulan lamanya. Saya yakin bapak-bapak di sini sekuat apapun, secinta apapun sama istrinya, nggak bakal mau minta gantian hamil sama istrinya. Nggak bakal mau minta gantian.
Maka wajar ayatnya menyebut wahnan ala wahnin, rasa lemah yang bertambah-tambah. Ya, ditambah lagi wa fisalu fi amayan. Ditambah lagi selama 2 tahun lamanya yaitu disapih. Udah capek dia hamil melahirkan, diurus lagi 2 tahun lamanya kita disusui oleh ibu kita. Sehingga wajar dilanjutkan Allah berfirman dalam ayat yang sama, maka ansykurli, hendaknya kalian bersyukur kepadaku wa biwalidayya, dan kedua orang tua kalian. Ya, inilah orang tua kita, khususnya ibu. Baik, ini dalam Al-Qur'an. Dalam hadis juga demikian. Banyak sekali dorongan-dorongan supaya kita semakin taat dan cinta kepada orang tua kita, khususnya ibu. Bahkan kalau kita lihat kisah-kisah orang zaman dulu, baik yang nyata atau mitos, tentang berbakti anak kepada orang tua, umumnya antara anak kepada ibunya. Ya, saya ambil contoh beberapa yang fakta dan sekaligus yang mitos. Walaupun yang mitos ini sebagai tambahan aja, bukan buat diyakini. Ya, di situ dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, datang seorang pemuda yang fisiknya kuat, keker badannya. Lalu Umar bin Khattab membanggakan ini pemuda di depan Nabi. Ya Rasul, ini anak muda kalau dipakai buat jihad cakep nih, badannya keker. Maka Nabi bertanya kepada Umar, ya apakah dia punya ibu? Masih punya ibu nggak dia? Ya, kata Umar, punya, masih punya ibu. Disuruh pulang sama Nabi, suruh pulang dia. Fajahid li ummi, bilang sama dia, jihad aja buat ibunya. Maksudnya berbakti sama orang tuanya. Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Dalam hadis lain ada tambahan seperti itu. Ya, berbaktilah kepada dia, kepada ibu, karena surga di bawah telapak kakinya, di bawah telapak kaki ibu. Ini apa maksudnya? Para ulama memberikan penjelasan, ini maknanya bukan makna hakiki. Ya, kita koprek-koprek di kaki ibu kita nggak bakal ada surga di situ. Ini maksudnya adalah bahwa ketaatan kita, ketundukan kita kepada ibu itu sangat dekat membuat kita masuk surga. Sehingga orang-orang tua dulu bilang karcisnya surganya anak itu pada ibunya. Karcis surganya istri ada pada suaminya, ketaatan pada suaminya. Karcis surganya anak ada pada ketaatan kepada ibunya. Kemudian dalam hadis yang lain, dan terkenal hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, dan cukup banyak ulama lain yang meriwayatkannya. Ketika Rasul ditanya, man abarra, ya Rasul, kepada siapakah saya mesti berbuat baik? Kepada siapa dulu? Nabi menjawab, ya ummak, ibumu. Thumma man, ummak, ibumu. Thumma man, ummak, ibumu. 3 kali. Thumma man. Terus siapa? Ya abak, ayahmu. Jadi ayah udah sendiri, belakangan lagi. Cuman satu. Kita, bapak ini cuman satu kita. Udah gitu belakangan. Ibu 3 kali duluan. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ibu untuk anak-anak kita dibanding ketaatan kepada kita sebagai bapak memang lebih besar, lebih kuat, lebih luas kepada ibu. Di sisi ini kita nggak boleh iri hati kepada kaum ibu, karena itulah garis yang dibuat oleh syariat kita, karena betapa besar pengorbanan istri kita kepada anak-anak kita. Ya, ini dalam hadis. Ini kedudukan wanita sebagai ibu disampaikan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW. Maka wajar jika ada seorang anak yang berkata saja sudah terlarang. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata uf itu maksudnya ngebantah kepada kedua orang tua, apalagi kepada ibu. Kias aulanya adalah jika sekedar aja nggak boleh, apalagi sampai ngelawan, apalagi sampai membentak, menghadiknya dan membunuhnya. Ya, kita nggak bisa logika mana, rasio mana yang membenarkan ketika belum lama ada berita seorang nenek usia 90 tahun dituntut oleh anaknya sendiri di penjara. Ya, gara-gara urusan tanah. Ya, seorang anak tega ngejeblosin ibunya sendiri ke dalam penjara masalah urusan surat tanah. Rasul mengatakan dalam hadis Imam Ahmad, anta wa maluka liwalidik. Engkau dan harta engkau milik kedua orang tuamu. Dalam hadis lain, li abik, milik bapakmu. Jadi harta kita, diri kita dan harta kita milik orang tua kita. Oleh karena itu ketika orang tua kita punya keperluan sama kita, nggak usah pakai bahasa utang, ambil aja udah. Kalau seandainya orang tua kita mau nih, mereka apa istilahnya, pamrih, ya kita total
pengorbanan mereka buat kita sejak kita dilahirkan sampai kita kuliah bahkan nikah, direkap mungkin bukan hanya puluhan juta, ratusan juta, udah miliaran mereka habis buat kita. Tapi tak satu pun orang tua yang tega nagih ke anaknya. Tuh anak dipanggil, sini loh, ngapa mak? Nih uang lahirin, dulu sesar 20 juta habis. Ini uang akekah segini, uang susu, uang popok, sampai kuliah dia total habis 500 juta. Bisa pulangin nggak sekarang? Emak butuh banget nih. Nggak ada orang tua setega itu. Tapi begitu anak kok tega-teganya ketika orang tua butuh duit, ya kita bilang jangan lupa mak, ngutang sekian. Sama orang tua dia begitu. Tapi orang tua nggak pernah begitu kepada anaknya. Maka sekali lagi wajar orang tua kita zaman dulu bilang kasih sayang orang tua ke anak sepanjang jalan. Sementara kasih sayang anak ke orang tua sepanjang kuku. Jadi memang bandingannya sangat berbeda, sangat jauh. Suatu ketika salah satu tabi'in luar biasa yang bernama Uwais Al-Qarni, yang oleh Nabi dalam hadis Sahih Muslim dikatakan ini tabi'in terbaik, Uwais Al-Qarni. Beliau menghajikan ibunya dengan cara digendong. Ya, kalau kita gendong orang jarak dari sini 100 meter aja itu udah susah, udah berat, udah nggak kuat kita. Tapi ini menghajikan orang, dan dia tinggalnya bukan di Haramain Mekah Madinah, tinggalnya di Yaman. Nggak ada kendaraan, nggak ada unta, nggak ada kuda, digendong dari Yaman menuju Mekah. Siapa yang kuat orang sekarang kayak begitu? Lalu kemudian ya ketika hal ini selesai, maksud saya hajinya selesai udah, dia bercerita kepada para sahabat Nabi tentang apa yang dia lakukannya. Jawaban mereka adalah la yakfi ala ummi. Enggak cukup bagimu menandingi jasa ibumu. Enggak cukup buat dia menandingi jasa ibunya. Karena secapek apapun gendong, mungkin ada waktu buat istirahat dulu, ada waktu buat makan dan minum dulu. Tetapi buat si ibu ketika ngelahirin nggak ada istilah istirahat sebentar. Ya nggak ada dokter bilang tunggu dulu nanti. Ya disuruh, semua prosesnya berlanjut antara hidup dan mati. Sementara anak masih bisa istirahat dulu ketika menggendong. Baik, ini contoh ya betapa besarnya kedudukan ibu di hadapan anaknya. Sampai-sampai pengorbanan si anak segitu capeknya masih belum cukup untuk menandingi jasa ibunya. Contoh yang lain. Ya contoh yang lain, seorang tabi'in ketika ibunya sedang tidur, ngantuk, pingin tidur, nggak ada bantal, nggak ada kasur. Akhirnya si anak minta atau memberikan tangannya kepada ibunya. Ya seperti ini, supaya si ibu kepalanya itu tidur di pangkuan di tangan anaknya, ditahan terus. Tidur terus. Wajar kalau si anak ini capek, pegel, bergetar tangannya. Lalu pas tangannya bergetar dipegang, ditahan supaya getaran tangan ini tak membangunkan ibunya. Dia nggak mau ibunya bangun gara-gara getaran tangan yang udah pegel ini. Hingga akhirnya begitu pagi ibunya bangun subuh, anaknya tangannya tak bisa kembali alias lumpuh. Tangan anaknya lumpuh, nggak balik lagi. Begini terus sehingga ibunya kaget, kenapa nak kayak begitu? Ini bu, waktu ibu tidur ini sebagai alasnya. Dan saya nggak mau ibu bangun, makanya pas tangan saya pegel, saya nggak gerakan, saya tahan terus. Ibunya bilang, nggak apa-apa saya bangun, nggak apa-apa kok, ibu bangun nggak apa-apa. Jawaban anak aja, nggak mau bu. Dulu waktu saya tidur, ya ibu nggak pernah kecapean ketika ibu saya ngelonin saya dan seterusnya. Tapi saya kayak begitu, ingin supaya ibu juga tidak bangun gara-gara saya. Iya, ini mengingatkan kita dengan ibu kita semua. Saya yakin semua kita punya pengalaman yang sama. Kalau kita, mohon maaf, ibu kita masih ada sejak kita kecil. Ya, setiap kita tidur, selalu ibu kita bilang, jangan berisik, adek lagi tidur. Pasti begitu. Ya, saya masih ingat kalau saya tidur di mana-mana. Ya, namanya anak kecil, kadang tidur di halaman rumah, kadang tidur di ruang tamu. Pasti pas saya bangun udah di kamar. Saya bertanya, siapa yang mindahin saya? Siapa yang gendong saya saat itu? Pasti ibu saya. Karena bapak nggak ada di rumah. Ya, saya lagi main kecapean di luar rumah. Saya lagi main kecapean di kamar, atau misalnya ada di ruang tamu atau samping rumah atau di mana-mana, saya capek, saya tidur. Pas bangun saya melek, tahunya ada di kasur. Saya yakin yang kayak gini bukan saya alami, mungkin jamaah juga mengalaminya. Siapa yang mindahin itu?
ibu kita. Nah, mohon maaf, kalau kita bandingin dengan kita sekarang, cukup banyak orang tua, ibu khususnya, atau juga bapak tentunya. Ya, ketika usia mereka sudah nggak berdaya, nggak lagi produktif, si anak bukan berpikir itu ladang amal soleh, bukan berpikir ini ajang buat mereka untuk membalas kebaikan orang tua, tapi tega-teganya orang tua ditaruh di panti jompo, nggak mau diurus, kencingnya nggak mau diurus, makannya nggak mau diurus, buang airnya nggak mau diurus, bahkan sekalipun ngurus juga dengan wajah yang ngeluh, wajah yang nggak redha terhadap orang tuanya. Padahal orang tuanya dahulu nggak demikian kepada dia. Mana ada seorang ibu ketika nyebokin anaknya dengan muka yang geli dan jijik? Tidak ada. Ya, waktu kita semua kecil, kita semua pasti pernah ngalamin. Ya, ketika kita buang air kecil, buang air besar, diceboki oleh orang tua kita, oleh ibu kita, nggak ada wajah geli mereka, nggak ada wajah jijik mereka terhadap, mohon maaf, kotoran kita. Tapi kebalikannya, antara anak kepada orang tua mungkin nggak sama. Masih ada perasaan jijik dan geli antara kita kepada orang tua, tapi orang tua kepada anak nggak begitu. Ya, di antara sebagian daerah tuh ada tentang tata cara ngobatin anak kalau pilek. Seingat saya adalah kalau anak kita pilek, diapain Pak? Itu ada yang disedot, itu ingus anaknya oleh ibunya, si ibunya. Sekarang kita balik, ada nggak seorang anak mau nyedot ingus ibunya untuk menyembuhkan penyakit ibunya? Tapi orang tua ibu kita sampai ke begitu untuk anaknya, karena si ibu berpikir darahmu darahku juga, ya, dagingmu dagingku juga. Ini ibu kita kepada kita. Ini luar biasanya ibu. Maka wajarlah kalau seandainya ya banyak orang berpikir untuk adanya hari ibu, mungkin karena itu diantaranya. Terlepas dari asal muasal perayaan hari ibu ini, apakah dari barat atau dari timur, saya juga nggak tahu sejarahnya bagaimana. Tapi yang jelas, tanpa ada perayaan hari ibu sekalipun, kewajiban seorang anak kepada ibu nggak bisa ditawar lagi, nggak bisa ditawar lagi. Jangan kepada ibu, kepada ayah saja yang ketaatannya tadi cuma sekali, ibu 3 kali, juga demikian. Ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq punya anak laki-laki yang sangat soleh, nikah dengan seorang wanita yang sangat cantik. Saking cantiknya ini perempuan, anaknya Abu Bakar As-Siddiq jadi telat mulu untuk sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah jadi jarang tepat waktu, ya, bersama istrinya terus. Nah, gara-gara itu Abu Bakar nggak mau ngelihat anaknya yang soleh ini jadi berubah, gara-gara faktor istri. Akhirnya Abu Bakar minta kepada anaknya, ceraikan istrimu, supaya si anak ini tetap dia berjamaah di masjid, tetap soleh seperti waktu bujangan dahulu. Maka demi berbakti kepada orang tuanya, kepada bapaknya, yaitu Abu Bakar, anaknya pun menceraikan istrinya demi si bapaknya. Lalu kemudian ternyata anaknya sedih. Maksud saya sedih, ya, cerai sama istrinya, dia sedih, nangis. Akhirnya kayak semacam ada kesedihan yang luar biasa. Abu Bakar bisa melihat ternyata anaknya begitu cerai, sedihnya luar biasa. Ya, bahkan malah bertambah parah dibanding sebelumnya. Akhirnya Abu Bakar pun menyuruh kepada anaknya untuk dirujuk aja lagi. Maka mereka pun rujuk, namun dengan keadaan yang berbeda. Ya, anaknya Abu Bakar punya semacam etikat baik untuk tetap kembali kepada masjid walaupun istrinya tetap dirujuki. Ini contoh kepada Abu Bakar, seorang ayah, apalagi jika kepada seorang ibu. Maka kembali ke hadis yang tadi, anta wa maluka liwalidai, engkau dan hartamu adalah milik kedua orang tuamu. Jadi kalau sederhananya jamaah sekalian, kalau orang tua kita sekarang masih hidup atau masih ada, mereka ada butuh dengan kita, anggaplah judul mereka minjem duit. Bapak minjem duit dong, berapaan Pak? 300. Buat apaan? Mesin air rusak. Nih Pak, 300 ambil, tambahan nih 3,5. Jangan minjem, bawa aja udah. Ya, ini harusnya nggak usah pakai istilah minjem. Ya, kasihan orang tua jadi ngutang sama anak. Ya, orang tua ya nggak boleh dizakati oleh anak. Saya ulangi, orang tua nggak boleh dizakati oleh anak. Karena ketika anak punya harta berlimpah, orang tuanya kurang, lalu si anak bayar zakat, nggak usah pakai judul zakat ke orang tua. Memang udah tanggung jawab anak menghidupkan orang tua ketika orang tua sudah nggak produktif. Bagi saya terlalu tega kalau seorang anak menjudulkan zakat kepada orang tuanya. Bapaknya dipanggil, Pak, nih zakat buat bapak. Dari siapa? Dari saya. Sakit hati tuh bapak, kok tega banget nih anak. Ya harusnya memang itu tanggung jawab anak ketika orang tua sudah mengalami kesulitan hidup. Lalu kemudian bagaimana buat orang tua kita yang sudah nggak ada? Dan mungkin di antara jamaah sudah mengalami, saya pun sudah nggak ada kedua orang tua saya. Ada beberapa cara supaya tetap berbakti kepada mereka. Dalam hadis Imam Ibnu Majah, yang pertama itu istighfar lahum,
beristighfar untuk mereka, minta ampun buat mereka. Yang kedua, ad-du'a lahum, minta doa juga, mendoakan mereka mendapatkan kedudukan yang baik, melapangkan alam kuburnya, memberikan sinar cahaya di dalam kuburnya untuk kedua orang tua kita. Kemudian kalau orang tua kita punya utang, kalau dia punya utang, maka kita usahakan sejauh yang kita bisa kita bayarkan utangnya. Kalau utangnya sangat banyak, ya mungkin kita bisa ngomong ke saudara kita yang lain untuk saling tolong menolong membantu kedua orang tua kita. Karena orang yang punya utang, dalam hadis Imam Abu Daud disebutkan, inna ruha mu'allaqatun bainas sama wal ard. Orang yang punya utang, ruhnya terkatung-katung antara antara langit dan bumi. Ya, apa definisi terkatung-katung mu'allaqatun ini? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya adalah ketidaktenangan ruhnya. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya saat itu kebaikan-kebaikan yang pernah dia buat di dunia, ya, sehingga belum dikontankan, belum dibayar, belum dikasih balasan selama utangnya masih ada. Bahkan orang yang mati syahid aja gara-gara utang enggak jadi surga. Sebagaimana hadis sahih Muslim, yukfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Orang yang mati syahid semua dosanya diampunin kecuali utangnya. Tuh. Orang mati syahid padahal gara-gara utang. Jadi begitu. Lalu kemudian ya kita pun kalau mereka punya piutang ya kita yang nagihin. Kalau dia punya nazar kita yang menjalankan. Dia punya cita-cita ingin pergi haji dan kita ada duit, kita hajikan atas nama dia dan seterusnya. Jadi intinya walaupun orang tua kita sudah wafat, masih banyak jenis-jenis amal soleh, bentuk bakti kita kepada mereka yang masih kita bisa lakukan. Demikian saja wallahu bisawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ditinggalkan rumah. Ya, itu jadi barang warisan. Jadi kalau orang tua kita meninggal, terus ada barang yang ditinggalkan, rumah kayak apa kayak terurus atau tidak, tapi tetap punya nilai, dan itu pun nggak pernah diwasiatkan untuk diapa-apain, maka itu masuk kategori barang yang diwariskan untuk anak-anaknya, begitu. Kalau dia nggak punya anak sama sekali, tapi masih punya orang tua udah nggak ada, punya istri yang dapat. Ya, istri nggak ada, tapi punya saudara, dia punya abang adik, abang adik dapat. Kalau semuanya nggak ada, jadi emang sebantang kara banget gitu ya, nggak ada siapa-siapa, ini dibalikin ke Baitul Mal. Kalau emang tidak ada sama sekali, orang tua nggak ada, anak nggak punya, istri nggak ada, kanan kiri nggak ada, abang adik nggak ada, paman nggak ada, sebantang kara banget, ini dikembalikan milik negara, APBN, atau kalau dulu Baitul Mal. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Betul. Ya, jazakallahu khairan. Ya mungkin nanti kapan-kapan kita akan bahas juga. Kalau tadi kan istilahnya anak sama orang tua ya, bakti anak kepada orang tua. Ya mungkin kita bahas juga bakti orang tua kepada anak. Karena kalau kita membicarakan durhaka anak kepada orang tua udah sering. Jarang kita bicarakan durhaka orang tua kepada anak. Ya, karena kita khawatir nanti, dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa di akhirat nanti bisa jadi ada anak kita jadi musuh kita sendiri. Anak kita jadi musuh kita sendiri. Istri kita atau suami jadi musuh kita sendiri di akhirat. Gara-gara apa jamaah sekalian? Gara-gara di dunia didikannya kurang dari orang tuanya, keteladannya kurang dari orang tuanya. Suatu ketika ada seorang pencuri pemuda dimasukin penjara oleh Umar bin Khattab. Tapi si pemuda ini nuntut kepada Umar supaya bapaknya juga ditangkap. Bingung Umar tuh, kenapa kok bapaknya tangkap juga? Karena orang tua saya membuat saya jadi begini. Ya, ada 3 hak anak yang nggak diberikan orang tua saya kepada saya. Pertama, hak memberikan makanan yang halal. Ya mungkin orang tuanya hartanya atau nafkahnya nggak halal. Ya saya begini makannya jadi begini nih. Yang kedua, hak tentang keteladanan. Orang tua saya nggak berikan teladan itu. Yang ketiga, hak pendidikan juga nggak ada. Maka Umar pun memanggil orang tuanya dan dimasukin penjara bareng-bareng oleh Umar bin Khattab, anak dan orang tuanya.
Jadi kalau seandainya ada orang tua, mau bapak mau ibu, ya punya anak doang tapi nggak mau ngurus, ini nggak bertanggung jawab. Ya, lu bagaimana dengan dia bertanggung jawab tuh? Udah, mohon maaf, membayar babysitter, ya, dan seterusnya. Ingin saya sampaikan satu hal, bahwa dan ini tak terbantahkan hatta di barat, wanita barat sekalipun yang hari ini kita anggap mereka sebagai model modernitas, mereka pun mengakui pada akhirnya memang yang namanya anak harus dekat dengan ibunya, harus dekat dengan ibunya. Jangan sampai seorang anak begitu ibunya pulang kerja, itu ibu dipanggil tante, karena nggak kenal. Begitu bapaknya pulang kerja, bapaknya dipanggil om. Ditanya, mana emaknya? Tuh, pembantunya ibunya. Mana bapaknya? Tuh, tukang kebun adalah bapaknya. Karena lebih dekat dengan pembantu dan tukang kebun dibanding dengan orang tuanya sendiri. Dan para ulama terdahulu mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama buat anak-anak kita. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya, bagaimanakah cara mendidik anak yang baik? Dia nggak bilang ketika dalam kandungan. Dia nggak bilang oh ketika besar harus begini-begini. Kalau udah lahir begini. Enggak. Dia bilang adalah cara mendidik anak yang baik adalah sejak engkau memilih istri. Kata dia gitu. Sejak engkau memilih istri. Semakin bagus istri kita, maka cetakannya bagus. Karena buat apa seluruh cara didik anak ya dengan buku yang tebal-tebal yang macam-macam, tapi si pemainnya, si pemprakteknya nggak bisa apa-apa, nggak ada contoh dari ibu bapaknya. Ibaratnya apa? Yang namanya senjata, pedang, tajam segala macam, tapi pemainnya nggak bisa, itu juga percuma. Jadi dari orang tuanya. Maka wajar Umar bin Abdul Aziz mengatakan mendidik anak dimulai dari memilih istri. Oleh karena itu jangan lupakan anak-anak kita, buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang bekerja. Wallahu a'lam. Cukup ya, kita akhiri baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.